Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jika kita bicara tentang dunia perkebunan ya, perusahaan perkebunan ataupun perusahaan perkayuan yang ada di hutan atau di hamparan-hamparan tanaman-tanaman yang cukup rimbun di daerah-daerah terpencil, maka banyak sekali kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor yang akan kita dengar gitu ya. Sebagai orang yang berdinas di institusi perkebunan, jadi Mr. Zack banyak sekali mendengar kisah-kisah mistis yang ada di perkebunan. Nah, kisah pada malam hari ini terkait dengan suatu kegiatan ketika proses dalam hal land clearing atau membersihkan lahan dari dari tanaman heterogen, tanaman berbagai macam jenis tanaman untuk kemudian ditanami tanaman homogen, tanaman komoditas perkebunan yang akan diusahakan dalam sebuah perusahaan perkebunan. Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan, subscribe juga akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru. Oke, kita ke cerita. Suatu ketika di dalam proses industri perkebunan itu adalah land clearing gitu ya. Land clearing untuk membersihkan lahan, misalkan menebang atau menyiapkan lahan dari lahan asli menjadi persiapan untuk ditanami komoditas tanaman homogen yang siap diusahakan dalam perkebunan ya. Tanaman heterogen misalkan hutan atau misalkan tanaman berbagai macam tanaman dibabat atau ditebang, kemudian setelah menjadi hamparan kosong ditanami satu jenis tanaman homogen, misalkan apakah itu bibit tanaman karet atau bibit tanaman sawit. Nah, sebut saja narasumber kita itu adalah Mas Agus, salah satu karyawan perusahaan perkebunan. Karena hal ini terkait dengan institusi, maka seperti biasa nama dan tempat, semua hal yang terkait dengan cerita ini akan Mr. Zack samarkan sedemikian rupa untuk menjaga nama dan marwah baik. Suatu ketika ada sebuah perusahaan perkebunan di Indonesia yang mendapat izin untuk melakukan replanting gitu ya, penanaman ulang ya. Salah satu selain replanting juga ada satu bagian yang mengharuskan untuk land clearing atau membersihkan lahan untuk ditanami sebagai tanaman-tanaman industri. Nah, Mas Agus ini adalah tim yang tidak ikut dalam land clearing, tapi beliau adalah tim yang ikut menanam ya. Jadi pre-nursery, tanaman awal, tanaman dalam istilahnya tanaman polybag awal gitu untuk dipersiapkan sebagai tanaman menghasilkan. Nah, waktu land clearing Mas Agus memang tidak mengalami, tapi ketika ada pergantian, ketika sudah land clearing dan siap untuk ditanami, Mas Agus ini sebagai sesama karyawan itu mendapat kisah-kisah atau cerita dari teman-teman yang melakukan land clearing gitu ya. Jadi ketika melakukan land clearing ini, khusus di daerah titik tersebut, di afdeling tertentu yang disebutkan, itu pasti selalu mengalami trouble gitu ya. Mulai dari backhoe atau traktor yang trouble, kemudian alat-alat rusak ya. Seringkali
ada gangguan, misalkan diperkirakan aman, begitu akan didatangi ternyata isinya penuh dengan hewan-hewan yang buas ya, sarang ular, dan padahal sebelumnya tidak ada, sampai dengan sering dan itu selalu bergantian orang-orang yang sakit gitu ya, sakit seperti demam, menggigil, mengigau gitu, disembuhkan misalkan si A, nanti si A sembuh, si B sakit, begitu seterusnya. Nah, Mas Agus sebagai tim berikutnya yang akan menanami itu mendengarkan gitu ya, antara percaya atau tidak percaya gitu ya, karena memang di hamparan, di tengah hutan atau di tengah daerah terpencil itu memang sering ada, boleh dibilang penunggu, tapi juga kadang ditambah-tambahi oleh temennya dalam hal ini untuk ngeprank atau untuk nakut-nakutin temennya. Nah, karena bekerja di tengah kebun itu kan kadang dipersiapkan sebuah bedeng ya, atau rumah gubuk sementara yang ada di tengah hamparan itu ya, dipersiapkan oleh perusahaan perkebunan di mana nanti para karyawan tidur di situ. Guys, setelah dilakukan briefing, kemudian pengajian dan sebagainya, maka timnya Mas Agus ini mencoba untuk menanam ya. Jadi setelah clearing, maka tahap berikutnya adalah penanaman pre-nursery ya, menanam dalam polybag, kemudian menyiram dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang didengar oleh Mr. Agus ini, Mas Agus ini dari kawan sebelumnya itu terjadi pada timnya gitu ya. Sakit bergantian ya, bahkan ini lebih parah gitu, lebih parah, bahkan sampai menggigil dan mengigau. Ketika bisa sembuh ditanya, kamu ketika sakit menggigil, mengigau ini apa yang kamu rasakan? Pada tidak ingat gitu, bahkan mereka nggak sadar kalau mereka sakit dan menggigil. Sering terjadi kecelakaan kerja, misalkan terpleset, kemudian alat-alat kerja ini yang tiba-tiba hilang gitu ya, hilang atau dicari nggak ketemu, tapi tiba-tiba ketika nggak diperlukan itu ada di tempatnya gitu. Itu sering kejadian gitu. Dan sampai puncaknya adalah ketika ada seorang pekerja ya, anak buahnya Mas Agus ini, kita sebutlah sebagai Mas Wono ya, nama samaran. Mas Wono ini yang dicari tidak ada gitu ya, padahal kan itu di tengah hutan ya, di tengah hamparan, dan akses atau kendaraan itu terbatas. Jadi ketika ada orang mau keluar dari afdeling itu harus membutuhkan kendaraan yang boleh dibilang tidak sembarang kendaraan ya, kendaraan 4 gardan, sekurang-kurangnya motor trail gitu. Ini tidak ada kemana gitu, cari di bedeng tidak ada gitu. Tapi besoknya tiba-tiba Mas Wono ini muncul gitu loh, dengan keheranan teman-teman termasuk Mas Agus ini tanya, kamu dari mana? Dicari 24 jam nggak ada gitu. Tapi Mas Wono mengatakan ya dia di bedeng tidur. Tapi teman-temannya yang satu bedeng dengan satu gubuk atau satu rumah dengan Mas Wono ini mengatakan tidak ada, dicari itu tidak ada ya, dicari tidak ada di mana-mana ya, di balik pintu segala tidak ada. Jadi seperti ada yang menyembunyikan. Nah, karena di tengah kebun yang pastinya terpencil ya, maka pada waktu itu ini kejadian sudah lumayan lama. Jadi yang namanya internet atau smartphone ini masih terbatas. Jadi ketika malam hari, ketika sudah tidak ada aktivitas pekerjaan dinas, para pekerja ini biasanya mencari hiburan dengan caranya masing-masing ya, hiburan yang positif tentunya. Ada yang bawa catur, ada yang main gitar, ada yang ya artinya menyibukkan diri di tengah hamparan. Nah, kadang nyanyi-nyanyi sampai suara keras gitu. Nah, pada suatu ketika setelah selesai melakukan pekerjaan pada malam itu, Mas Agus bersama teman-temannya
kebetulan besoknya ada suatu hari yang boleh dibilang libur. Jadi malam ini mereka begadang sambil main gitar gitu ya, main gitar dengan suara keras gitu ya, suara keras. Dan apa ya, yang namanya bercanda kan kadang kelewatan gitu ya, ada keluar kata-kata yang mungkin tidak sopan untuk didengar. Keesokan harinya ada orang yang sakit ya, anak buahnya yang sakit dan menggigil yang sudah parah sampai mengigau gitu ya. Diperkirakan apakah itu sakit malaria karena mungkin digigit nyamuk atau gimana. Dihubungilah dokter perusahaan, didatangkan dari kantor sentral ke site, ke Afdeling. Orang ini ternyata secara medis tidak sakit apa-apa gitu ya, tidak ada suhu badan tinggi, tapi orang ini menggigil sampai giginya gemertakan gitu ya, mengigau sana mengigau sini gitu. Nah, terus sampai kemudian Mas Agus ini teringat ya dengan cerita salah satu kawannya yang ikut program layanan clearing ini, dan diduga itu bukan sakit secara medis kan, jadi mungkin itu sakit ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat non medis, goib gitu kan. Nah, kemudian Mas Agus ini mencari orang yang dianggap mampu atau bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dipikirnya Mas Agus ini mungkin semalam bercanda kelewatan ya, ada kata-kata yang nggak pasti didengar, main gitar-gitar, mungkin penghuni sini, bahasa Jawanya sing bawa rekso atau makhluk penghuni hutan ini terganggu dengan yang main gitar keras-keras gitu. Dicarilah, kemudian datanglah orang yang boleh dibilang ahli spiritual ya. Sebutlah ahli spiritual ini, kita sebut nama samaran Pak Aryo lah ya, nama samaran. Datanglah Pak Aryo ke sites di tengah hamparan hutan itu, hamparan clearing di Afdeling, ketemu dengan Mas Agus sebagai penanggung jawab lokasi. Dijelaskan begini ya. Mungkin penghuni di sini terganggu Pak karena anak-anak main gitar terlalu keras gitu ya. Oke. Pak Aryo ini datang ke situ kemudian berkontemplasi ya. Mas Agus tidak menjelaskan seperti apa, apakah mungkin membaca seperti zikir, sholawat. Mas Agus tidak menerangkan secara detail. Kemudian Pak Aryo ini, si ahli spiritual, kemudian minta ditemani oleh Mas Agus dan beberapa orang untuk ikut dia. Pak Aryo ini di depan ya, Mas Agus dan teman-temannya di belakang, jalan di tanah yang sudah datar, yang sudah habis ditebang-tebangi gitu. Dan Pak Aryo ini kemudian jongkok di seperti sebuah ya tanah gitu, dijongkok di situ, kemudian seperti berdialog dan kemudian membacakan doa-doa tertentu ya. Doa yang sangat lama, sangat mungkin berdoa sekitar 15 menit nggak putus ya. Kemudian setelah itu Pak Aryo ini minta tolong kepada Mas Agus dan kawan-kawannya untuk nanti malam setelah sholat maghrib, bagi yang muslim untuk membantu Pak Aryo ini seperti mengirim doa atau seperti menyempurnakan sesuatu gitu ya. Nah, Mas Agus ini kan kaget ya. Nah, kemudian dijelaskanlah sama Pak Aryo latar belakang terjadinya gangguan ya, tanda kutip gangguan, sampai menyebabkan salah satu karyawan ini menjadi sakit gemeteran sampai giginya gemeretuk, dia menggigil dan meracau gitu. Jadi apa yang disangkakan oleh Mas Agus ini salah ya. Jadi ketika main gitar, sakitnya bukan karena ada makhluk penunggu yang terganggu dengan suara gitar yang kencang atau suara-suara bercandaan yang
kelewatan, ada hal-hal yang kata-kata yang mungkin nggak pas didengar, tapi sebutlah si sakit ini namanya Mas Freddy, nama sama. Nah, si karyawan yang sakit ini ketika dia bekerja pada waktu itu dia kebelet buang air kecil. Nah, dia kencing di situ gitu ya, kencing di situ. Dipikirnya kan bodoh amat kan, cowok-cowok semua ini ya. Dia pipis di situ. Nah, ternyata di apa yang dia pipisi itu, apa yang dia kencing itu adalah merupakan sebuah makam, dan itu adalah makam seorang janin ya, yang dikubur oleh orang tuanya berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Mungkin ketika daerah tersebut masih hutan ya, masih hutan rimba, bahasa Jawanya masih hutan gung lewang-lewung gitu ya. Jadi menurut pandangan atau penerawangannya Pak Aryo sebagai ahli spiritual ya, jadi zaman dulu sekali ada laki-laki yang berkuasa gitu ya, yang mungkin dihormati, dituakan atau disegani di warga sekitar ya, mungkin jawara kampung. Dan dia ini, mohon maaf ya, dia melakukan pelecehan kepada salah seorang keponakan ya, sampai keponakan ini hamil ya. Tapi karena yang namanya keponakan itu kan masih hubungan dekat ya, jadi ketika bayi itu di dalam kandungan ya, dan orang yang jawara ini mungkin juga takut takut perbuatannya diketahui, maka si keponakan ini dipaksa untuk aborsi. Ketika bayi itu keluar, karena hubungan darah yang dekat karena paman dan keponakan itu kan ada beberapa yang DNA-nya dekat, dan anak itu yang bayi janin lahir itu ternyata dalam kondisi cacat gitu ya. Maka secara diam-diam dikuburkanlah di tengah hutan yang kebetulan tempat itu berpuluh-puluh tahun kemudian di land clearing dan ditanami gitu ya. Bayi di dalam yang di dalam makam tersebut itu sudah berpuluh-puluh tahun mendendam kepada manusia ya, mendendam kepada orang tuanya khususnya, bahwa dia belum sempat terlahir di dunia sudah dibunuh ya, atau tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Rasa marah, rasa dendam, rasa rasa dendam berpuluh-puluh tahun ini menjadi lebih terbakar lagi ketika Mas Freddy tadi, nama samaran, itu kencing di situ dan mengencingi kuburan yang di alam sana itu seperti rumahnya ya. Maka dia tambah marah, maka dia kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Mas Freddy ya. Wallahu bisawab. Maka setelah sholat maghrib bagi yang muslim diminta untuk mengirim doa ya, mungkin seperti tahlilan atau menyempurnakan supaya si bayi itu bisa kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama lain mungkin silakan ya berdoa atau beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi Mas Agus ini sebagai narasumber ini dia tercengang dan kaget ya, dipikir memang gangguan seperti biasa ya, mengganggu main gitar keras-keras, ada makhluk penunggu jin di situ terganggu. Ternyata bukan, ternyata itu adalah janin yang dipaksa digugurkan karena hasil perbuatan yang terlarang dan dikuburkan di lokasi tersebut ya. Kejadian sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, mungkin zaman Belanda atau mungkin jauh ke belakang lagi. Nah, setelah didoakan ya, setelah malam itu didoakan, kemudian dengan teman-teman yang lain juga, yang beragama lain juga berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Siapa tadi yang sakit tadi ya, Mas Freddy itu berangsur sembuh gitu ya. Tapi begitu sudah sembuh ditanya, dia nggak ingat, dia merasa hanya dia seperti tidur satu malam ya, sore itu malam habis main gitar itu tidur dan bangun gitu. Dia pikir dia hanya tidur satu malam, tapi di dunia nyata ini itu sudah lebih dari seminggu, bahwa dia sakit, kemudian bahasa Jawanya deleming ya, mengigau, didatengin oleh dokter perusahaan, sampai Mas Agus ini mencari
ahli spiritual. Dan ketika ditanya, apa kamu kemarin sempat kencing sembarangan gitu kan, karena walaupun di hutan, di hamparan Afdeling sudah disediakan instalasi kamar kecil itu sudah ada gitu ya. Di samping untuk menjaga kesopanan juga untuk menjaga kesehatan kan, supaya tidak buang air sembarangan. Mas Freddy ini membenarkan gitu ya, bahwa dia memang pipis sembarangan ya. Dia pikir bodoh amat, cowok-cowok semua kan dia pipis sembarangan, dan ternyata yang dia pipis itu adalah kuburan janin bayi yang digugurkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, atau mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Ketika itu masih hutan ya, dekat yang kemudian jadi sebuah usaha perkebunan yang dekat dengan apa yang sekarang diusahakan oleh Mas Agus dan kawan-kawan. Baik, wa a'lam bishawab ya. Jadi intinya dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, ini bumi Allah gitu ya. Manusia berdampingan dengan makhluk lain ya. Makhluk lain ada hewan, ada tumbuhan, dan mungkin makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata secara telanjang. Maka ya kita jagalah norma, kita jagalah kesopanan ya. Salah satunya adalah ya kalau mau pipis ya, selain itu ya di kamar mandi, selain menjaga kesehatan juga menjaga kesopanan kepada bumi dan makhluk-makhluk yang lain. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, mungkin apabila ada kawan-kawan yang punya kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.